Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar sahabatku semua yang dirahmati Allah? Dimanapun berada, saya doakan semoga dalam ketaatan kepada Allah, sehat jasmani dan rohani, hidup dalam penuh keimanan, ketakwaan, kebahagiaan, tidak terlilit hutang riba maupun non-riba, bebas dari segala macam masalah, harta berlimpah, rezeki barokah, semua kebutuhan tercukupi, dan hidup dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Selamat datang di channel Umma Azur. Pada kesempatan kali ini saya akan share tentang apa yang Anda lakukan ketika dapat kebahagiaan. Ketika Anda mendapatkan kebahagiaan atau doanya diijabah, dalam meraih cita-cita yang diinginkan, menemukan pekerjaan idaman Anda, mendapatkan pasangan hidup, menapaki karir yang kian bagus, memperoleh harta atau fasilitas hidup yang diinginkan, itu semua akan membuat Anda merasa senang dan gembira. Dunia seakan indah saat itu. Ini mungkin merupakan salah satu titik puncak dalam kehidupan Anda. Bila Anda sedang melalui masa-masa senang, apa yang semestinya Anda lakukan? Bersyukur itulah yang mesti dilakukan. Berperilakulah seperti Nabi Sulaiman. Ketika beliau kedatangan nikmat, beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Artinya, ini adalah sebagian anugerah Tuhanku untuk mengujiku, apakah aku bersyukur atau kufur. Al-Quran Surat An-Naml ayat 40. Mengontrol hawa nafsu untuk selalu bersyukur itu teramat penting, karena kesenangan tak selalu membawa keberkahan. Apalagi bila datangnya kesenangan selalu disikapi sebagai hasil kerja keras diri sendiri, keluarga sendiri, atau kerja tim sendiri. Campur tangan Allah lah yang akhirnya akan menjadi terabaikan, dan jatuhlah manusia pada kelalaian. Pada saat itulah celah setan untuk mengganggu manusia semakin terbuka lebar, entah untuk memupuk kesombongan, memudahkan manusia berbuat maksiat, atau menjauhkan manusia dari ketaatan beribadah kepada Allah. Rasulullah SAW telah mengajarkan bagaimana caranya mengungkapkan syukur ketika mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan, kesenangan, atau ijabah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mengajarkan sebuah doa syukur. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Artinya, segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurnalah amal kesolehan. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Majah, Hakim, Ibnu Sunni, dan lain. Alhamdulillah adalah kalimat agung yang dipanjatkan seseorang hamba kepada Tuhannya, sebab di dalamnya terkandung pengakuan penghambaan, kesaksian rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pujian serta sanjungan atas segala nikmatnya. Ucapan Alhamdulillah adalah doa utama yang dapat dipanjatkan, dan ucapan Alhamdulillah adalah
seruannya para penghuni surga ketika mereka mendapatkan limpahan rahmat dan karunia-Nya dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Aakhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Yang artinya, dan penutup doa mereka ialah alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Quran Surat Yunus ayat 10. Menurut para pakar bahasa, huruf al dalam kata alhamdulillah disebut al-lil istighraq yang mengandung arti keseluruhan. Paling berhak menerima segala pujian adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan segala pujian harus tertuju dan bermuara kepadanya. Kemudian dilihat dari bentuk kalimatnya, alhamdulillah merupakan bentuk kalam khobar. Kalam khobar adalah bentuk kalimat yang memberi fungsi pemberitaan. Mengapa bentuk kalimat yang digunakan adalah kalam khobar? Ada 3 alasan. Yang pertama, sesungguhnya ungkapan kalimat alhamdulillah yang berarti pemberitaan bahwa segala puji kepunyaan Allah menyimpan makna pengakuan dan persembahan, pujian serta rasa syukur kepada Allah. Dengan mengucapkan kalimat ini, maka pembacanya secara otomatis telah mengakui dan mempersembahkan kesejatian dan hakikat pujian itu kepada Allah. Pujian ini adalah hak dan benar, baik ia mengingat maknanya saat membacanya atau ia lupa menghadirkannya. Oleh sebab itu, pembacanya berhak atas kebaikan dan pahala dari Allah. Hal ini berbeda dengan ungkapan kalimat alhamdulillah menggunakan bentuk kalam insya. Kalam insya kalimat tuntutan, misalnya yang berarti aku memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam susunan atau bentuk kalimat yang seperti ini, si pembacanya dituntut untuk ingat dan menghadirkan maknanya saat membacanya. Jika ia membacanya sambil lupa, maka ia seorang yang bohong dan berhak atas celaan dan hukuman, karena ia telah mendakwahkan sesuatu yang tidak ada perwujudannya. Yang kedua, diriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah memerintahkan Daud alaihissalam agar bersyukur. Maka Daud alaihissalam bertanya, bagaimana aku bersyukur kepadamu, sedangkan kesyukuranku kepadamu tidak bisa diperoleh kecuali atas pertolonganmu kepadaku. Sedangkan pertolonganmu itu adalah tambahan nikmat yang menuntutku untuk mensyukurinya pula. Dan itu adalah tuntutan pada sesuatu yang tidak ada ujungnya. Sedangkan tidak ada kemampuan bagiku melakukan sesuatu yang tidak ada ujungnya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberi wahyu kepada Daud alaihissalam, ketika kamu mengetahui kelemahanmu dari mensyukurimu, maka sungguh kamu telah bersyukur kepadaku. Dari kisah ini dapat kita ambil bahwa makna apabila seorang hamba berkata, alhamdulillah, saya memuji Allah, maka dalam pujian ini seakan ia menyatakan kalau dirinya telah mampu memenuhi hak pujian dan kesyukuran kepada Allah. Namun, apabila seorang hamba berkata, alhamdulillah, maka dalam pujian itu tidak ada unsur pengakuan bahwa dirinya orang yang sanggup memenuhi pujian dan kesyukurannya kepada Allah. Tidak ada dalam ucapannya itu kecuali pengakuannya bahwa Allah adalah zat yang berhak atas segala pujian dan sanjungan, baik ia melakukan pujian atau tidak. Karena sesungguhnya Allah adalah zat yang terpuji. Sebelum memujinya, orang yang memuji, dan sebelum bersyukurnya, orang yang bersyukur. Yang ketiga, jika ia mengucapkan alhamdulillah, maka hal itu memberi pengertian
bahwa ia hanya menyebut pujian dirinya dan tidak menyebut pujian selainnya. Tapi bila ia berkata Alhamdulillah, maka tercakup di dalamnya pujian dan pujian kepada selainnya dari awal penciptaan alam hingga akhir penetapan penghuni surga di surga dan penghuni neraka di neraka. Setelah kalimat Alhamdulillah, lalu pada doa di atas kita lanjutkan dengan membaca kalimat Alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Artinya zat yang dengan nikmatnya sempurnalah kesolehan. Kalimat tersebut berkaitan khusus dengan nikmat yang hadir dan diperoleh dengan mengungkapkan kalimat ini. Maka kita akan disadarkan bahwa nikmat yang datang itu sumbernya dari Allah, bukan atas kerja keras dan usaha kita sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyempurnakan nikmatnya dengan menghadirkan nikmat dan kebaikan tersebut kepada kita. Dengan berbekal pengetahuan dan kesadaran ini, maka nikmat sebesar apapun tidak akan membuat kita berlaku sombong, angkuh, dan lupa diri karena pada hakikatnya Allah yang mendatangkannya. Dan nikmat sekecil apapun yang didapat tidak akan menjadikannya berkecil hati, meremehkan, dan melupakannya, sehingga tidak mensyukurinya. Sesungguhnya yang diukur dan dinilai Allah dari seorang hamba bukan dari besarnya nikmat yang diberikan kepadanya, tapi sejauh mana seorang hamba mampu mengakui berterima kasih atas nikmat yang didapatnya. Itulah yang dinilai dan mendapatkan penghargaan kelak di hari akhirat. Pernyataan ini atas kenikmatan yang hadir dengan ucapan Alhamdulillah itu jauh lebih bernilai daripada wujud material kenikmatan itu sendiri. Tidak menjadi soal berapapun banyaknya kenikmatan itu, disinilah letak kebahagiaan, karena kita tahu siapa yang memberinya. Rasulullah bersabda yang artinya, tidaklah Allah memberi suatu nikmat pada seorang hamba, lalu ia memuji Allah karenanya kecuali pujian itu lebih utama daripada nikmat itu, walau ia besar. Contohnya, sebuah mobil Mercy atau BMW yang paling mahal harganya, tetapi pemakaiannya tidak disertai ungkapan terima kasih kepada Allah, maka semuanya akan menjadi mobil dunia yang suatu waktu pasti mengalami kerusakan dan menjadi barang rongsokan tanpa memiliki nilai ukhrawi di balik alam dunia. Tidak lebih dari itu. Kenapa demikian? Penggunaan barang-barang mahal itu hampa dari hembusan kesadaran transendental kepada sang pemilik hakiki, sehingga tidak mempunyai nilai rohani di akhirat nanti. Sekian dulu, semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe, komen, like, dan share kepada sahabat yang lain. Jazakumullah khairan. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.